Sehingga masyarakat bisa melihat ketika mereka bisa memilah dengan baik sampahnya, maka dia akan masuk food waste, keluar ikan, masuk food waste, keluar telur ayam, masuk food waste, keluar ayam, keluar bebek, dan keluar pupuk. Dengan demikian, masyarakat akan tergerak dan kemudian diharapkan industri bisa menyambutnya. Oke, nama saya Meltarini Fahmi, saya instruktur dari Kementerian Kelautan Perikanan. Sekarang bekerja di Balai Riset Budidaya Ikan Hias berlokasi di Depok. Bagaimana sih awalnya kami melakukan riset tentang maggot? Jadi tahun ini pas 20 tahun proyek biokonversi dilakukan oleh Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Pada tahun 2004 kami memulai proyek ini diawali dengan permasalahan yang utama ada di perikanan budidaya, di mana masyarakat atau pembudidaya sulit mendapatkan pakan alternatif, terutama yang berada di daerah-daerah yang jauh dari pelabuhan dan perkotaan. Kemudian kami mulai mencari bahan baku yang bisa digunakan oleh pembudidaya. Namun bahan baku yang kami peroleh itu tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dalam budidaya ikan. Oleh karena itu kami melakukan sebuah kegiatan yang namanya biokonversi, di mana kami mengkonversi nutrisi yang tersimpan di dalam material organik menjadi nutrisi alternatif untuk pakan ikan. Nah, proses biokonversi inilah yang kemudian kita menggunakan, ya, dibantu oleh bio agent yang kami sebut dengan maggot atau larva black shoulder fly. Kemudian setelah kami mendapatkan maggot sebagai sumber protein alternatif, langsung kami melakukan aplikasi di masyarakat. Ternyata masyarakat dapat melakukan, ya, dapat memproduksi maggot dengan mudah, sehingga terutama dapat memproduksi maggot dengan mudah dengan memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar mereka. Ada dua tujuan utama dari proyek biokonversi ini. Pertama adalah bagaimana kita mendapatkan sumber protein alternatif. Di sini kita berbicara masalah pangan. Dan di sisi lain kita berbicara masalah tentang waste management atau masalah pengelolaan limbah di dalam lingkungan. Kalau kita melakukan clustering atau pemilahan dari sampah, maka kita akan menemukan bagian terbesar dari sampah, komposisi sampah adalah sampah organik. Dan bagian dari sampah organik yang terbesar kita kenal dengan namanya food waste. Pertama, kalau kita lihat bahwa food waste merupakan bagian terbesar di dalam sampah organik adalah food waste. Nah, food waste ini sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa jika kita konversi menjadi pakan alternatif. Kenapa di negara kita kemudian menjadi menarik food waste ini? Pertama, kita harus tahu bahwa bangsa kita adalah negara tropika. Bangsa tropika yang memiliki iklim panas, kemudian lembab, matahari sepanjang tahun. Iklim intrinsik bangsa tropika inilah yang kemudian kita manfaatkan sebagai potensi proyek teknologi biokonversi ini bisa berkembang. Karena iklim inilah yang dibutuhkan dalam teknologi tersebut. Jika kita tidak manfaatkan, maka food waste itu ketika kita buang di lapangan, di alam bebas, maka yang tumbuh adalah bakteri patogen. Bakteri patogen yang kemudian akan menyerang kita. Ya. Tapi ketika kita masukkan dia dalam proyek biokonversi, maka dia akan menjadi sumber protein alternatif. Jadi kalau kita lihat sampah terbesar itu adalah food waste. Nah, kalau kita lihat bahwa food waste ini merupakan penyumbang gas metan terbesar. Jika ini kita kelola dengan baik, maka kita bisa akan mereduksi gas emisi rumah kaca. Inilah yang kemudian kami angkat, namanya menjadi low carbon feed. Nah, bagaimana kemudian kegiatan maggot ini bisa membantu masyarakat? Jadi kalau kita perhatikan dari 5 siklus hidup maggot, mulai dari telur, larva, prepupa, pupa hingga serangga, maka stadia larva merupakan stadia yang aktif untuk makan. Sedangkan 4 stadia hidupnya lagi itu
puasa. Bagian akhir dari stadia larva, para ilmuwan mengatakan maggot merupakan stadia yang memiliki high nutrient content. Nah, inilah yang kemudian menjadi potensi maggot sebagai pakan alternatif atau sumber protein alternatif. Karena kemampuan maggot dalam mereduksi emisi gas rumah kaca dan kemudian potensinya sebagai sumber protein, maka ini kami kombinasi dengan sebut low carbon feed. Kemudian jika kita perhatikan, kita belajar bagaimana maggot bisa hidup eksis di tumpukan sampah, tempat yang paling ekstrim di muka bumi ini ya, tempat yang paling asam, kemudian sangat ekstrim. Kemudian para ilmuwan mulai mencari, ternyata maggot memiliki kemampuan daya tahan tubuh yang luar biasa, yang disebut dengan memiliki kandungan antimikrobial peptide yang cukup tinggi. Dan ini juga kemudian menjadi isu yang sangat menarik dari maggot adalah sebagai biofarma, bagaimana maggot mampu bisa menjadi sumber antimikrobial peptide. Kita tahu bahwa kedepannya masyarakat ini tidak akan bisa lagi bergantung yang namanya dengan antibiotik. Makanya makan makanan alami, pakan-pakan yang mengandung antimikrobial peptide kemudian akan menjadi memiliki peluang yang sangat besar di masa akan datang. Kalau kita perhatikan bagaimana prosesnya maggot, terbentuknya maggot menjadi pakan, kita bisa lihat bahwa ada dua hal tadi saya sampaikan bahwa bisa menyelesaikan masalah lingkungan, kemudian menjadi sumber protein. Maka kita perhatikan bahwa maggot di samping menyelesaikan masalah lingkungan dapat menghadirkan sumber protein alternatif di tempat. Jika selama ini perikanan budidaya selalu mengimpor bahan pakan dari luar ya, mulai dari tepung ikan, tepung kedelai, apapun material penyusun dari pakan ikan itu rata-rata berasal dari produk impor. Tentu ini akan menjadi permasalahan jika kita ingin meningkatkan produksi perikanan budidaya. Ya, jika kita ingin menjadikan perikanan budidaya sebagai salah satu sumber protein pangan untuk masyarakat. Ya, kita tentu tidak bisa bergantung kepada produk impor. Nah, dengan hadirnya maggot ini diharapkan bisa menjadi alternatif ya. Nutrisi itu berputar di lokasi tersebut ya, tidak dibuang menjadi sia-sia atau menjadi waste. Jadi proyek biokonversi ini sekarang kita angkat menjadi bagian yang kita sebut dengan circular economy ya. Jika kita bicara circular economy maka kita akan bicara tiga hal. Pertama, aspek lingkungan, ya, aspek sosial dan aspek ekonomi. Jika sekarang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan masih sedikit, maka aspek sosialnya tentu lebih besar. Tapi jika kita bicara circular economy, maka kita akan bicara aspek ekonomi. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan merubah food waste menjadi raw material, ini sebuah potensi yang sangat luar biasa ya. Saya selalu setiap pelatihan selalu mengatakan apa sih sampah itu gitu ya. Kalau kita beli sayur ya, separuh kita masak dan separuh lagi kita buang ke tempat sampah menjadi sampah. Tapi lucu kalau kita punya ayam di rumah, potongan itu kita kasih ke ayam, kita sebut apa? Kita menyebutnya ayamnya dikasih potongan sayur, bukan sampah. Nah, apa itu sampah? Sampah itu adalah waste human invention, buatan manusia. Ketika kita bisa merubah sikap hidup kita, menaruh dari tempat sampah menjadi tempat tadi kalau ayam, maka akan tercipta satu siklus berikutnya, sirkular ekonomi berikutnya. Nah, kami di Balai telah melakukan uji ya. Sebenarnya kapasitas ekonomi yang pas berapa sih untuk produksi maggot ya. Jadi tadi aspek sosialnya sudah dapat sehingga masyarakat mampu mengolah sampah, mampu memilah, memahami bahwa maggot itu, sampah itu adalah pikiran mereka, dan dampak lingkungan kita juga sudah memahami bagaimana mereduksi emisi gas rumah kaca, mereduksi pertumbuhan bakteri salmonella. Maka sekarang kita bicara masalah aspek ekonomi. Nah, ketika kita bicara aspek ekonomi, maka kami menyebutnya kami menghitung minimal 3 ton sampah per hari kita kelola, kita akan menemukan aspek ekonomi tersebut ya. Dengan 3 ton sampah per hari kita akan mendapatkan kurang lebih 300 kilo maggot
150 kg pupuk dan bisa mereduksi emisi gas rumah kaca kurang lebih 54,7 metrik ton per hari. Jadi dari awal riset kami memulai media untuk budidaya maggot ini dari bungkil kelapa sawit, karena kami bekerja pertama sekali di Pulau Sumatera, karena di sana bungkil sawit pada masa itu merupakan permasalahan lingkungan, ya, ditumpuk di pinggir-pinggir perkebunan dan itu menjadi sumber gas metan yang luar biasa. Namun di perjalanan waktu sekitar tahun 2010 bungkil sawit 2009-2010 bungkil sawit kemudian menjadi komoditas ekspor. Nah, budidaya maggot kemudian sebenarnya tetap pada konsep mengkonversi raw material. Nah, kita mencari berbagai sumber pakan lainnya, diantaranya limbah dari pasar, kemudian limbah perkebunan lainnya, kemudian limbah industri makanan, ya, limbah industri makanan kalau kita lihat potensinya juga cukup besar. Dan terakhir kami berbicara masalah food waste. Siklus hidup maggot ini sebenarnya sangat singkat, ya, kurang lebih 45 hari. Tadi saya sampaikan bahwa dari 45 hari sepertiga siklus hidupnya berada pada fase larva. Nah, jika kita bicara masalah protein masa depan, maka kita akan mengetahui bahwa serangga merupakan protein masa depan, ya. Kalau kita ingin memproduksi protein 300 kilo, kita hanya butuh waktu kurang lebih 12 sampai 15 hari. Tapi kalau kita ingin memproduksi protein dari hewani, ya, tingkat besar ruminan 300 kilo, itu kita butuh waktu cukup lama. Sehingga insek merupakan protein masa depan. Jadi awal riset proyek biokonversi ini kami sebenarnya juga melakukan perbandingan berbagai jenis serangga, larva serangga, diantaranya kelompok-kelompok Rhizomia, ya, musca atau orang menyebutnya housefly, ya, lalat rumah atau lalat hijau. Namun tingkat efektivitasnya dalam mendegradasi material organik jauh dibandingkan dengan BSF. Nah, inilah yang kemudian kami definisikan perbedaan yang sangat signifikan antara BSF dengan, kita sebut belatung, ya, antara maggot dengan belatung adalah digestion enzim, kemampuan dia dalam mendigest material organik. Nah, maggot memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mendigest material organik. Sedangkan larva diptera lainnya itu tidak memiliki kemampuan dalam mendegradasi material organik. Dan di samping itu kita juga tahu di samping kemampuan mendegradasi material organik juga mampu mengeliminasi pertumbuhan bakteri patogen seperti salmonella dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat orang budidaya maggot sering kayak dipegang begitu. Ini merupakan kampanye yang selalu kita sampaikan bahwa ini cukup aman, ya, sangat aman karena maggot bisa mereduksi bakteri salmonella. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa dia memiliki antimikrobial peptide yang luar biasa. Jadi BSF ini sebenarnya proyek biokonversi bisa kita aplikasikan mulai dari skala yang paling kecil. Contoh orang sekarang ada yang di rumah, ya, walaupun saya tidak terlalu setuju, ya, karena skala terkecil yang menurut saya paling pas itu skala community, misalnya di RT. Dan kemudian ibu-ibu nanti tinggal menyimpan, menaruh di ember di tempat-tempat budidaya maggot sehingga sampah mereka di rumah sudah tidak bau lagi. Ya, walaupun penjemput sampah terlambat mengambil kadang-kadang 3 hari seminggu, sampah mereka aman karena mereka sudah memilah sampah makanan milik maggot. Tapi itu kita sebutnya skala community. Nah, skala community itu kami menyebutnya community to community, ya. Apakah ada nilai ekonomisnya? Mungkin tidak terlalu banyak, tapi dampak lingkungannya besar, dampak sosialnya besar. Ekonomi impact-nya mungkin kecil. Economical impact-nya mungkin kecil. Tapi jika mereka bisa transfer langsung maggotnya ke ikan di tempat tersebut, mereka akan mendapatkan. Jadi nanti mereka naruh sampah, kemudian mereka akan mendapatkan ikan atau sayur di tempat mereka. Kemudian skala kedua kami menyebutnya industry to industry, ya. Kita tahu bahwa limbah makanan ini juga banyak tersimpan di industri-industri seperti industri makanan, saya sebut aja keripik-keripik, ya, dari kentang dan lain-lain, itu kan kulitnya luar biasa banyak. Restoran, industri makanan, catering,
itu potensinya sangat besar dan itu tidak bisa dikelola di kelas community. Kita tidak bisa mungkin menyimpannya di masyarakat, tapi ada skala industri yang tadi saya sebut minimal 3 ton per hari. Nah, kita akan mendapatkan skala industri. Nah, challenge yang paling tantangan yang paling menarik dan yang ditunggu adalah sampah yang saat ini banyak dikelola di pemerintah, ya, di UPS dan lain-lain, ya. Jadi kita butuh prototipe dari government to industry. Bagaimana waste yang tersimpan di pemerintahan ini bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi juga. Jadi berbicara maggot sebagai pakan pengganti atau pakan alternatif, ya, di dalam ilmu perikanan biasanya kami belajar yang namanya food habit, ya, kebiasaan makan ikan, ya. Jadi kalau secara alami ikan itu di alam makan apa sih? Ikan makannya makan insek, ya, atau makan ya umumnya larva-larva serangga. Nah, dari situlah kita bisa memahami bahwa hampir semua ikan pada umumnya bisa makan maggot. Sekarang kita bicara apakah dia memiliki dampak terhadap pertumbuhan atau warna atau untuk reproduksi. Dari hasil yang penelitian kami lakukan, ya, baik ikan hias ataupun ikan konsumsi secara umum, ikan memiliki respon yang sangat positif baik untuk pertumbuhannya, untuk tingkat kematangan gonad ataupun performa pertumbuhan, performa kesehatan, ya, self defense ataupun kualitas warna, ya, terutama di ikan hias, ikan koi, ya. Ini sangat signifikan, ya, sudah banyak pakan-pakan berbasis maggot, ya. Kemudian di ikan konsumsi juga nila, lele dan lain-lain, orang banyak memberikan maggot sebagai pakan alternatif. Ya, jadi low carbon pakan yang diproduksi oleh low carbon feed tentu pertama material utamanya berbasis maggot. Ya, masih maggot. Sedangkan pakan-pakan yang kita temukan di pasar ikan hias secara umum itu memang pakan yang sudah didesain dengan kebutuhan ikan yang bersangkutan. Misalnya ikan lohan, ikan diskus itu memang sudah didesain sedemikian rupa. Pertanyaannya, apakah low carbon feed bisa membuat pakan dengan berbagai kriteria tersebut? Pastinya bisa. Karena itu kan nanti menambah ingredientnya saja. Contoh, jika maggotnya kita berikan pakan wortel lebih banyak, maka dia akan mengandung beta karotin lebih tinggi. Tentu akan meningkatkan kualitas warna. Atau maggot yang diberikan pakan-pakan berbasis food waste itu sebenarnya memiliki kandungan lemak yang cukup bagus untuk pertumbuhan untuk kematangan gonad induk, recovery atau kematangan gonad induk. Karena maggot memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap ikan, kami memulai tentu dari pemberian maggot secara langsung kepada ikan. Namun ketika kita telah memiliki produksi cukup banyak, kita tentu tidak bisa menjaga maggot ini tetap ukurannya sama karena dia akan bermetamorfosa. Makanya kita akan mulai melakukan riset-riset produk-produk turunan. Pertama adalah pengeringan, ya. Maggotnya kami keringkan dengan 2 metode, yaitu panas tinggi dengan panas yang rendah. Kalau maggot dikeringkan dengan panas yang tinggi, kami menyebut maggot crispy atau dry, ya. Kita lihat biasanya bentuknya puff. Tapi kalau panasnya rendah itu bentuknya biasanya lebih hitam dan lebih pipih. Ini biasanya kami gunakan untuk membuat granul. Jadi nanti kita cacah maggotnya berukuran granul sehingga bisa dimanfaatkan oleh ikan berukuran kecil. Karena kalau maggot besar kan hanya ikan-ikan besar yang bisa menggunakan. Nah, tapi kalau maggotnya kita cacah dalam bentuk granul, maka ikan-ikan kecil benih itu bisa kita berikan maggot. Karena sebagian besar maggot memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi dan ini juga mempengaruhi komposisi protein di pakan, maka hal berikutnya yang dilakukan adalah memisahkan antara minyak dengan protein. Nah, kita sebut dengan pembuatan tepung. Jadi dipisah antara minyak dengan tepungnya. Nah, kami juga memiliki produk tepung maggot dan minyak. Jadi kita nanti akan menambahkan minyak sesuai dengan kebutuhan ikan. Namun minyak sendiri juga memiliki manfaat yang luar biasa, ya, sebagai uric acid yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh ikan, ya. Di dalam riset kami untuk udang ini sangat signifikan.
meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh udang. Saat ini kita tahu bahwa Low Carbon Feed berada di bawah Balai Riset Budidaya Ikan Hias, ya, merupakan lembaga pemerintah yang tentunya non-profit, ya. Jadi produk-produk kami dipasarkan ke plasma-plasma atau binaan-binaan yang binaan Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Apakah ini memungkinkan menjadi kegiatan komersial? Sangat potensial. Namun kami sangat menyarankan itu dilakukan oleh pihak industri, ya, karena di sini tupoksi kami adalah sebagai budidaya ikan hias. Karena kedepannya tingkat kesadaran masyarakat, ya, terhadap lingkungan, terhadap karbon, terhadap kepedulian lingkungan semakin tinggi, maka pilihan-pilihan masyarakat juga tentu kepada pakan-pakan yang lebih ramah lingkungan, ya. Itu nilai keunggulan pertama dari Maggot. Dia memiliki tentu tidak didukung dengan kualitas, tentu ini juga didukung dengan kualitas, ya, baik untuk pertumbuhan dan warna ikan. Saya rasa ini juga menjadi sangat potensial, ya. Kalau kita lihat di pameran-pameran ikan hias, kita menyaksikan antusias pembudidaya dalam memanfaatkan Maggot dan memasarkan Maggot ini juga. Sejauh ini memang karena Maggot belum banyak dipahami oleh masyarakat, ya, itu pemasarannya lebih pas memang langsung. Karena kita bisa memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Karena masyarakat saat ini masih berorientasi pada pakan komersial. Jadi ketika mereka ditawarkan Maggot itu banyak, ini buat apa? Ini masih belum paham, ya. Jadi kita perlu memberikan bukti-bukti empiris, ya, yang kami lakukan melalui riset untuk bisa meyakinkan masyarakat akan manfaat Maggot ini. Saya rasa ini hanya membutuhkan waktu tidak lama. Setelah ini masyarakat akan sangat peduli, dan setelah ini saya rasa media sosial akan bisa membantu pemasaran ini lebih cepat, ya. Pertama sekali kami mendapatkan teknologi ini, ya, pada tahun 2009 kami mendapatkan paten secara internasional, dan itu merupakan suatu kebanggaan. Dan ketika kita akan mass production, ternyata bungkilnya menjadi komoditas ekspor. Itu, ya, kami juga cukup sedih, ya. Tadinya kita sudah pihak industri sudah banyak yang tertarik, tapi ternyata bahan bakunya jadi sulit ditemukan. Kemudian kita melakukan riset terus, kemudian sampai pada tahun 2016 kami juga mendapatkan paten, ya, dapat penghargaan juga dari Bapak Presiden dalam mengolah sampah. Tapi tadinya kita bangga karena kita merasa bisa membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah. Tapi ternyata mendapatkan food waste itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya, tidak mudah bayangkan. Saya berikan contoh begini. Saya selalu menyebutnya Maggot sebagai biomesin, ya. Saya melakukan uji langsung kepada salah satu UPS, ya. Saya berikan 100 gram telur, dia kasih kurang lebih 700 sampai 1 ton food waste. Saya sampaikan ke mereka, jangan dipanen, jangan dikasih makan ikan, tapi mereka pelihara sampai jadi serangga, sampai menjadi telur lagi. Berapa telur yang mereka peroleh? 1.500 gram. Artinya apa? Ketika dia 100 gram, dia akan mengolah sampah 1 ton. Kalau 1.500, dia akan butuh sampah 15 ton. Anggaplah kita tidak olah lagi, tidak kasih makan ikan lagi. Makanya saat ini kita lihat banyak sekali pembudidaya Maggot yang mulai jatuh bangun karena memang ketika dia sudah panen 4-5 kali, dia mulai berteriak, sampah mana nih sampah? Nggak ada, ya. Ini nggak ada karena memang tingkat kepedulian kita terhadap pemilahan ini belum. Jadi sehingga apa? Maggotnya jadi kekurangan makanan, ya. Kemudian karena Maggot nggak bisa di-stop karena produksinya banyak. Kalau dia jadiin serangga dengan kondisi makanan sedikit, telur yang diberikan oleh serangga juga sedikit. Ini permasalahan-permasalahan yang menurut saya kita bisa jawab dengan melakukan manajemen yang baik. Ya, kita harus berkolaborasi, ya. Para pembudidaya Maggot ini harus berkolaborasi sehingga
ini bisa menjadi sebuah kekuatan ya, antara penyedia bahan baku, antara pembudidaya juga saling menopang ya, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan. Tapi saya yakin ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar ya bagi masyarakat, terutama untuk Indonesia ya. Kita dianugerahkan iklim yang luar biasa ya, iklim tropika yang kita tidak perlu menyediakan gedung ya untuk meningkatkan suhu ya. Kita bisa mendapatkan matahari sepanjang tahun, dan ini merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk bangsa Indonesia. Jadi tantangannya ya, pertama bicara tantangan ya, tadi kita sudah berbicara masalah tantangan bahan baku, kemudian kita selesaikan dengan manajemen, tapi tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah pemasaran dan logistik. Nah ini kemudian kami juga saat ini kita akan melakukan diskusi nasional ya dengan Asosiasi BSF Indonesia, bekerja sama dengan kementerian lain ya, ada Kementerian Pertanian, kemudian Bappenas, kemudian Kemenko Kemaritiman, semua yang terkait dengan persampahan, low carbon, untuk kita melakukan koordinasi bagaimana proyek ini bisa berjalan dengan baik ya. Pertama yang akan kita lakukan adalah bagaimana prototipe sirkular ekonomi ini hadir di setiap kota ya, dengan standar minimal pengelolaan 5-10 ton. Sehingga masyarakat bisa melihat ketika mereka bisa memilah dengan baik sampahnya, maka dia akan masuk food waste, keluar ikan, masuk food waste, keluar telur ayam, masuk food waste, keluar ayam, keluar bebek, dan keluar pupuk. Dengan demikian masyarakat akan tergerak, dan kemudian diharapkan industri bisa menyambutnya. Tentu prototipe dari sirkular ekonomi ini kita berharap bisa diinikan oleh pemerintah, bisa dikawal oleh pemerintah. Biasanya pembudidaya maggot sering mendapat komplainan dari orang-orang, kok bau gitu ya, bau. Nah ini saya melihat ini perlu edukasi tentang teknik sebenarnya ya, antara komposisi maggot dengan sampah dan lain-lain. Ini kembali lagi tadi masalah manajemen. Teman-teman bisa saksikan di sini ya, di sini tidak bau. Bahkan saya juga di RT saya, di depan tempat budidaya maggot kami melakukan senam ya, ibu-ibu setiap hari Sabtu Minggu senam dan tidak merasa bau karena kita melakukan manajemen yang baik. Ya, saya untuk semua pembudidaya ikan, ayam, bebek, dan semuanya ya dari pertanian secara umum, mungkin sudah saatnya kita berpikir untuk memanfaatkan maggot ini sebagai sumber protein alternatif usaha kita. Karena dengan kita membantu memanfaatkan maggot secara tidak langsung, kita juga akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan menyelesaikan masalah lingkungan. Baik, saya Meltarini Fahmi dari Balai Diklat Hias mengucapkan terima kasih kepada Sobat SDI. Satu hal yang selalu ditanya, apa sih keinginan Ibu ke depannya begitu ya? Saya selalu menyampaikan, saya ingin sekali semua masyarakat Indonesia memahami maggot adalah anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, menyelesaikan masalah lingkungan kita, menjadi sumber pangan kita. Mari kita memanfaatkannya secara arif dan bijaksana.